Aduh Gusti, nuhun mugia pasangan damar angsal siraman banyu suci, suci yang banyu saking gaibeng pangeran. Mugi dipun paringi barokah selamat lahir batin, dunia wal akhirat, amin ya Rabbal alamin. Kurung gunung sembung, gunung jati gunung amparan, kang sejatine saja jarelawan sanga. Kita masuk ke part 2 ya, terkait jenis-jenis makhluk yang sering menggoda kita. Amma ba'du, bismillahirrahmanirrahim. Penyebab jin itu sering keluar masuk ke dalam tubuh manusia itu bisa jadi dikarenakan hawa nafsu juga. Bukan karena tabiat kita makan riba aja, tapi hawa nafsu, syahwat, kemudian rasa cinta makhluk jin kepada manusia. Jahil tuh bisa merasuk tuh, karena jin itu juga punya hawa nafsu ya. Juga faktor sebab lainnya. Karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membuat kitab kalau ingin mendalami perkara ini, namanya Majmu' Fatwa. Menjelaskan sebagai berikut. Perhatikan satu-satu kitab ini, ada amalan, insya Allah ada manfaatnya untuk kita realisasikan dalam kehidupan. Jangan anggap sepele perkara makhluk tadi. Ya. Kadangkala biang keroknya di situ, memang di situ biang kerok. Seperti kejadian tadi, itu seperti gitu juga seperti biang keroknya. Ya. Troublemakernya itu makhluk itu tadi itu, makanya mesti dimakrifati. Ya. Bukan klinik ini. Kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatwa, ringkas saja ya. Inna dukulal jini fi jasadil insan qad yakunu bisababi syahwati raqabati aulai syahik syahidi kama yaqau baina insi. Sesungguhnya masuknya jin ke dalam tubuh manusia terkadang disebabkan suatu syahwat, hawa nafsu yang tidak terkendali ya. Rasa cinta yang sangat sebagaimana yang terjadi antara manusia dengan manusia. Kadangkala si jin itu suka sekali dengan si anu, masuk aja dia, padahal orang itu soleh. Makanya ada orang yang rajin sholat juga bisa kerasukan kan. Nah di sini mesti kita pahami. Selanjutnya kitab itu menjelaskan lagi, wa ahyanan yakunu dalika galiban bisababi masyairil karahiyatayati aulintiqomi mitasuluki ba'dil ashkosil ladini yudunahum au yatakiduna anna hadanan qad adahuma andan. Dan terkadang juga kebanyakan dikarenakan rasa benci, dendam, seperti perlakuan sebagian orang menyakiti mereka atau mereka menganggap bahwa seseorang dengan sengaja telah menyakitinya. Kita nggak tahu-tahu nyandung dia. Jin tuh marah walaupun sepele. Masuk dia merasuk. Makanya ada orang soleh, bahkan ada ustadz pula bisa kerasukan. Nah, itu kita pahami. Ya. Jadi bukan menakutkan hal ini. Kalau kita tidak tahu ilmunya, tidak dapat merasakannya, sembarangan aja main terjang. Dia makhluk Allah juga loh. Atau lagi sholat, tanpa kita sadari adabnya nggak ada, bisa kerasukan kita. Nah kerasukan ini sering kita mengakibatkan panas, dingin. Makanya ada orang menyebui dulu, orang lamo, tasapo.
Bukan klinik itu. Ya. Selanjutnya dari kitab Ibnu Taimiyah itu di Majmu'ul Altab berkata begini lagi. Antariqatit tabawuli ala badihim au saqbil ma'is sakina alaihim au taqdil qatli badihim duna ilmi basyari, dengan mengencingi sebagian mereka atau menyiram dengan air panas maka mereka terbunuh sebagian mereka walaupun manusia tidak mengetahui hal itu. Langsung dendam tuh masuk tuh. Anaknya lo yang terbunuh. Hati-hati. Ini kitabnya bener ini. Ahlinya ini. Ibnu Taimiyah ini. Selanjutnya Ibnu Taimiyah menjelaskan lagi. Ini yang simpul-simpulnya aja ya. Wal janiyul lahu tabi'atun gaubi'atun wajalimatun lidalika yukafi'uhu bisyaihin aktara mimayan pakri. Dan jin itu memiliki sifat bodoh. Sebodoh-bodoh manusia itu untuk jin pintar. Jadi di bawah kita IQ-nya itu bodoh. Ya. Sudah bodoh jolim sehingga membalasnya dengan sesuatu yang berlebihan. Padahal sepele. Kita nggak tahu nih nendang atau ngencingin atau apa. Oh, langsung aja kita diembat sama jin tuh masuk badannya. Bisa mabuk kejang-kejang. Terakhir berkata di kitab itu wa iman yakuna dukulluhum fi ajsadil basyari bisa babi ada badihim wa syu'afalihim ka'af alil basyari syufahai, atau juga masuknya mereka ke tubuh manusia dikarenakan iseng. Ini nggak ngenakin nih, iseng. Sebagian mereka perbuatan jahat seperti halnya manusia-manusia bodoh. Ada kita ngisengin orang kan, main getok aja. Sama. Hampir sama karakternya dengan manusia. Walaupun makhluk jin yang masuk ke dalam tubuh manusia itu mengaku jin muslim, hati-hati. Di hadapan kita. Sesungguhnya kita tidak mengetahui apakah betul dia jin muslim atau bukan. Rahasianya satu. Yang namanya jin nasibin nggak mungkin jahil. Karena jin punya prinsip. Kalau baik, baik benar. Kalau jahat, jahat benar. Beda manusia. Mukanya baik benar. Solehnya minta ampun. Belakangnya mencidul. Jin nggak ada itu. Ya, kalau baik, baik benar. Jadi kaku prinsipnya. Itu yang mesti kita pahami. Kita juga nggak mengetahui apakah makhluk jin itu berkata benar atau berbohong. Karena dari mereka ada jin yang beriman, ada pula yang kafir, ada yang taat, dan ada pula yang maksiat. Dasar dalilnya kan sudah dijelaskan. Al-Jin ayat 11. Wa ana minasyalihuna wa mina dunajalika kunna tarikai ita qidada. Dan sesungguhnya di antara kami ada yang soleh. Antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Ada kalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Tadi sudah dijelaskan juga di Quran surat 14 Iqra ikhwan al-jin. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat, dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Jadi jin ada yang soleh ya, hati-hati ya. Jadi ada kemungkinan jin-jin yang kafir atau pelaku maksiat melakukan berbagai kebohongan, walaupun hal yang dikatakannya itu terkadang benar, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang pertarungan Abu Hurairah
Jadi ada yang bertarung dengan jin hingga 3 malam. Lalu Rasulullah bersabda, bal sidaqwa in kan kadaban makrohan ya Aba Hurairah atadri man kunta tukalimu qabli wa talat layali. Sesungguhnya ia berkata benar, kata Rasulullah, meskipun ia pembohong yang terpaksa. Wahai Abu Hurairah, tahukah kamu dengan siapa engkau berbicara tadi malam, 3 malam lalu? Aku menjawab tidak, Rasulullah. Beliau itu adalah jin dari golongan setan. Hadis riwayat Bukhari. Ini kejadian waktu suruh menjaga harta zakat. Ada hadisnya itu tambahannya. Tapi insya Allah nanti penjelasan. Karena hadis yang satu lagi itu amalan. Nah, ayat kursi kan membukanya nanti. Nah, juga sebab makhluk jin merasuk manusia dalam kitab yang lain ada disebutkan kitabnya Daqaiqut Tafsir Majmu'ul Fatwa, karangan pula dari Syekh Ibnu Taimiyah, lebih detail menyebutkan bahwa 3 sebab seorang dirasuki makhluk jin. Ada 3 sebab. Ya. Pertama, karena jin menyukai orang tersebut. Gak pandang bulu tuh. Perempuan, laki-laki, ada yang disukai tuh. Jin itu sama, ada perempuan, ada laki-laki. Kalau laki-laki dicintai jin, perempuan, ya sama. Nah, merasuk tubuh juga itu. Jin ingin menikmati kebersamaan dengannya, sama. Ya. Karena itu menurut Syekh Ibnu Taimiyah, kerasukan semacam ini, kerasukan yang dicintai oleh jin ini, itu sebenarnya mudah, paling mudah mengatasinya, menyembuhkannya dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi kalau kamu dicintai oleh orang jin, bangsa jin, itu mudah. Insya Allah Anda bisa menyelesaikannya. Banyak ulama juga bisa menyelesaikannya. Tapi yang kedua nih, seseorang mengganggu jin. Hati-hati framing. Kalau nggak punya kekuatan jangan. Itu susah disembuhin. Kalau udah merasuk, baik karena dia mengencingi jin, kan ngeganggu tuh, menyiram air panas. Gangguan ini jenis kesurupan yang paling susah. Bahkan maaf, bisa membunuh orang tersebut karena daya panasnya yang merasuk terus. Nah, secara medis nanti disebut kelebihan penyakit. Ya, itu dia. Itu kesulitan yang kedua. Maka dipelajari karakter tabiatnya. Yang ketiga, karena jin main-main seperti preman. Kamu sama kita ngerjain. Ada yang jahil. Nah, ulama juga bisa kena nih. Di kalangan manusia yang suka ganggu orang, jalan-jalan sama. Kurang tak bawa-bawanya gaduh pula ya. Nah, manusia kan ada juga yang kayak gitu. Dengan mengetahui sebab-sebab tadi, kerasukan tadi, ada 3 jenis tadi. Pertama, karena jin mencintai. Kedua, karena kita salah adab, tidak ada ilmu, mengganggu jin. Yang ketiga, karena jin itu memang jahil. Bayangin kalau kita nggak pahami. 3 ini jenisnya yang paling susah yang kedua. Kalau kita jahil sama jin, belaga pula nih, nyerang, framing, dibakar, padahal nggak ada ujung pangkalnya, bahaya itu. Nanti kenanya ke situ. Nah, jadi dengan mengetahui sebab-sebab kerasukan ini, mudah-mudahan diharapkan kita jangan sekali-kali mengganggu makhluk jin, karena ada yang soleh, ada pula yang jahil. Ya, hati-hati, ada yang soleh, sama juga makhluk manusia, perintahnya sama, beribadah kan. Hati-hati yang jahil seperti kencing di lubang sembarangan, menyiram air panas sembarangan di lubang, hati-hati ya. Selain itu, agar kita terhindar dari gangguan ini, kita sangat dianjurkan, kata Nabi, memperbanyak baca ayat kursi di waktu pagi dan sore. Banyak pagi dan sore ya. Karenanya agar tidak disukai dan dirasuki makhluk jin, ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan. Salah satunya
rutinkan amalan zikir yang selalu dekat dengan Allah. Nanti di bab keduanya jabarkan. Tapi perlu dipahami, ternyata makhluk jin suka, bahkan bisa mencintai manusia. Itu poinnya. Manusia yang paling disukai makhluk jin atau golongan makhluk halus ini biasanya manusia yang suka mengumbar aurat. Bahkan karena dorongan nafsu syahwatnya, jin bisa merasuk manusia yang disukainya. Atau karena dia jahil memang suka. Namun demikian, yang paling penting adalah bagaimana cara menanggulangi kasus ini. Orang yang dicintai makhluk jin, yang paling harus diwaspadai bagi orang yang mengalami kasus ini adalah jangan sampai dia kerasukan. Itu karenanya ada 10 tanda. 10 tanda. Insya Allah nanti akan paham. Yang jika sampai seorang itu dirasuki akan sangat sulit disembuhkan kalau tidak ada ahlinya. Walaupun begitu, ada beberapa hal amalan mudah-mudahan bisa kita amalkan yang bisa dilakukan bagi orang yang dicintai dan disukai makhluk jin tersebut. Kita nggak tahu kita dicintai, baik laki-laki atau perempuan. Karena ada jin perempuan, ada jin laki-laki. Di antaranya, 1, menolak dan memasang permusuhan dengan makhluk jin setan. Gini, ada sebagian orang merasa bangga ketika dia dicintai jin. Kodam den, jin anu. Hati-hati. Bahkan dia anggap itu sebagai bagian kelebihan. Ada kan? Memakai ilmu jin. Dia bangga ketika memiliki pacar dari golongan makhluk jin. Ada juga tuh. Ya. Jika ini terjadi akan susah disembuhkan. Berarti dari kita sumbernya memancing supaya dia senang. Sementara dia sendiri menikmatinya. Ya, itu susahnya. Kedua, rutinkan amalan dan zikir yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu rahasianya. Ikut salah satu torekot untuk mengatasinya. Torekot yang muktabaro. Sering dawamkan zikir pagi dan petang. Kalau sering dicintai jin, ajarkan agar dijauhkan dari gangguan makhluk yang nampak maupun yang tidak nampak. Ketiga, hindari tidur dalam kondisi tidak berbusana. Terima aja ilmu jin dulu, kadang-kadang bisa tidak disadari. Ya, pastikan ketika tidur aurat antara pusar sampai lutut tertutup. Gak ada istilah tidur telanjang. Ya, tertutup. Tolong pelajari adab tidur menurut Rasulullah SAW. Di antaranya ada wudhu, jangan sepelekan ini. Ya, ada wudhu, tidur itu ada wudhu. Dan jika antum harus membuka aurat, pastikan sebelumnya baca basmalah. Ada sandaran dalilnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Alistar alladhi baina ayin al-jinni wa warat al-adinahu wa ana al-insan izzanaji tabi'atu kola bismillah. Tabir penutup antara pandangan mata jin dengan aurat Bani Adam manusia adalah apabila seseorang melepas pakaiannya, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sering disepelein tuh. Itu nggak kelihatan tuh, tabirnya penutup itu. Ya. Hadis riwayat Ibnu Adi At-Tabrani, ya. Ibnu Hajar perawinya. Sahih jelas. Keempat, jangan lupa doa dan zikir sebelum tidur. Itu modal perlindungan kita sebelum tidur. Untuk mendapatkan penjagaan dari Allah dari setan yang sering mengganggu ini. Selama kita dalam kondisi paling lemah, kapan? Halo? Kondisi kita paling lemah saat tidur. Ada wudhu, ada doa. Yang paling gawat adalah jin itu yang ganggu, bukan maling. Maling bisa ditutup dengan fisik. Tutup pintu, kunci kan? Nah ini nggak bisa nih. Kelima,
Tolong dalam kehidupan menghindari maksiat, jangan melampaui batas. Ini termasuk bagian terpenting dalam menghindari diri dari gangguan jin. Karena orang yang sering lupa banyak maksiat akan lupa kepada penolongnya Allah. Orang yang rajin maksiat akan lebih mudah didekati jin yang mencintainya. Karenanya Allah berfirman, ini firman Az-Zukhruf 36. Wa may yasha an dzikri rahmani naqiyalahu syaitonan fahuwallahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Tadi udah dibaca, maka setan itulah yang akan menjadi teman karibnya, ya kan? Maka bisa ngimpi, bisa aneh-aneh. 6. Pelajari ilmu agama, akidah yang benar. Setan lebih takut kepada orang yang berilmu daripada orang yang tidak paham ilmu agama. Terutama orang yang berilmu disiplin mengajak masyarakat kembali kepada kebenaran berdakwah. Karenanya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah SAW pernah membuat garis dengan tangannya. Insya Allah nanti Antum jelaskan secara lebih detail. Dengan tangan Rasulullah. Rasulullah pas membuat garis bersabda, hada huwa siratullah al-mustaqim. Hada huwa siratal mustaqimu. Hada huwa siratal mustaqimu. Dengan tangannya garis tangan kanan. Ini jalan Allah yang lurus. Lalu kemudian beliau Rasulullah membuat garis kanan kirinya dan bersabda, dari kiri kanan kirinya, sika yasubulu dolatu mak min sabilin illa wa fihi syaitonun ya'du'u ila sulukihi. Ini adalah jalan Allah yang bercerai-berai sesat. Tidak satupun dari jalan ini kecuali di dalam terdapat setan yang mengajak orang itu melewatinya. Jadi dia tidak masuk. Kalau secara ilmu hikmah itu disebut pakar gaib. Ya, khusus nanti di bab kedua cara amalannya. Lafadznya udah tuh, ya. Itulah ilmu yang diajarkan Nabi SAW sahih kepada para sahabatnya. Itu bisa diberlakukan pada kedai, pada rumah, pada harta. Unta aja digaris kayak begitu, nggak bisa diambil. Mau orang nggak bisa, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Sampai ya. Nah. Jadi panduan ini, insya Allah kita bisa akan menjadi lebih aman, mengikuti jalan yang lurus, tidak mengikuti jalan setan. Karenanya masih ada gangguan di masyarakat, khususnya ini yang paling poin. Ini bukan bonus. Kita pahami, seseorang yang belum menikah atau telat mendapatkan jodoh seringkali dikaitkan karena ada sesuatu. Ekstrimnya dikatakan persoalan jodoh yang terlambat karena ulah nakal makhluk astral atau jin setan yang menghalangi datangnya jodoh tersebut. Ekstrimnya begitu. Benarkah demikian? Jawaban Antum, ada benarnya, tapi diilmui. Jawaban keduanya, kebanyakan benarnya, tapi diilmui. Dalam Islam, soal jodoh, umur, rizki, dalam ajaran Islam, kuasa mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah, kuasa mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jodoh, umur, rizki, kuasa mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itikad, akidahnya gitu. Tapi diilmui, ada ikhtiar. Paham ya? Ada ikhtiar. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan persoalan jodoh khususnya dengan firman-Nya dari surat
ayat Al-Quran. Di antaranya An-Naba ayat 8. Catat tuh. Yang jodohnya telat, jombloan, jomblowati. Yang rezekinya mentok, jombloan, jomblowati. Nah, kan rezeki juga jodoh itu. An-Naba ayat 8, Allah berfirman, wa khalaqnakum azwajan. Dan kami menciptakan antum berpasang-pasangan. Enggak mungkin orang enggak punya pasangan. Allah yang ngomong tuh. Iwan belum nikah, pasti ada pasangannya. Pasti. Udah lahir belum? Udah. Kalau menyebut belum lahir itu dicandain itu. Benar nggak Pak? Benar kan? Pasti sudah ada kan? Di mana? Itu makanya. Ikuti amalannya. Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Sedangkan yang bisa diamalkan sebagai doa harus matsurat. Jodoh. Apalagi? Rizki. Apalagi? Umur. Pengen panjang, bisa dengan doa dirubah. Harus matsurat. Jangan pakai dukun. Jangan pakai hadis. Hadis itu menyarankan ikhtiari. Ya. Sedangkan yang bisa diamalkan sebagai doa adalah Quran surat Al-Fajr 16. Catat tuh. Perkara jodoh lambat. Juga terkait rezeki. Dan Quran surat Al-Mulk ayat 21. Al-Fajr 16, Al-Mulk 21. 16, 21. Beda surat. Iqra Ikhwan. Dibaca tuh. Itu dulu. Al-Fajr 16. Al-Fajr dulu baca. Apabila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Anung tafsirkan dulu ya sebelum dibaca surat Al-Mulknya ya. Tadi, apabila Tuhan menguji kita lalu membatasi rezekinya. Membatasi rezeki bisa lambat nikah, bisa sulit rezeki datang yang hak kita, bisa kan? Nah, kita ngomong, Tuhan telah menghinaku, Tuhan menghalangiku. Nah, ini masalah. Hilangkan itu. Allah memberi waktu, itu Allah yang terbaik. Sampai nggak? Manusia pengen cepet-cepet dapat karena dikejar dengan waswisupi sudurinas. Paham gak nih? Jadi kalau lambat rezeki, lambat jodoh, doanya apa? Jangan manggarutu. Alhamdulillah, itu aja dulu. Dong ingatkan dengan Pak Amin, alhamdulillah lambat. Itu dulu. Walaupun ada ikhtiar ya, alhamdulillah. Tandanya memberi rezeki, Allah menentukan waktunya yang paling baik. Sampai Ikhwan-ikhwan, gimana? Alhamdulillah belum dapat jodoh. Jangan manggarutu. Karena waktunya yang tepat adalah Allah. Allah berkehendak nyinyi ndak nyu meminta ke awak. Itu ilmunya. Ya. Dibaca surat yang kedua. Al-Mulk. Ayat 21. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي
Siapakah dia ini yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Siapa yang dapat memberi rezeki kalau Allah menahan rezekinya? Allah yang nahan tuh. Makanya jangan angkuh, jangan sombong, kuatin taat, serahkan kepada Allah, ya. Jangan sampai antum pas ada diuji seperti ini menjauhkan diri dari ilmu Allah, kebenaran. Itu bahaya itu. Ya, itu ilmu. Ketiga ayat Al-Quran tadi, firman Allah tadi. Pertama apa? An-Naba ayat 8. Betul kan? Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan, satu. Ya. Yang kedua Al-Mulk. Namun apabila Rob menguji kamu, membatasi rezeki kamu, maka dia berkata seolah-olah ini bukan Allah yang mengujinya, akibat orang lain. Nggak boleh. Yang ketiga, siapakah yang memberi rezeki itu? Saya semua wewenangannya, Allah. Ya. Nah, bahkan mereka terus dalam kesombongannya, lupa menjauhkan diri, tidak membaca ayat-ayat Allah. Ya. Ketiga ayat tadi, An-Naba ayat 8, Al-Fajr ayat 16, Al-Mulk ayat 21. Itu jelas gamblang bahwa jodoh atau rezeki merupakan kuasa mutlak Allah Ta'ala. Nggak ada embel-embel sebab lain. Bisa menanamkan itu? Itu itikotnya. Mendudukan tauhid itu susah zaman sekarang. Bukan menafikan ikhtiar, ikhtiar beda. Tetap ke situ dulu. Yang menahan Allah, yang memberi waktu Allah, yang mengasih jodoh Allah, itu aja. Maka prinsip Islamnya masih wallah. Kalau antum diuji itu serba Allah yang mengatur. Karena Allah Maha meliputi, paham ya? Tanamkan itu. Jangan sampai masuk bisikan Tuhan tu waswis sudurinas. Nanti susah nih penyelesaiannya kalau itikot akidahnya nggak benar. Ya. Jelas gamblang. Kuasa mutlak Allah Ta'ala. Sepakat? Nah, dengan berserah, berdoa, tawakal, penuh sebenar-benar tawakal, cara mendekatkan jodoh dan siapapun tidak dapat menghalanginya. Allah tidak mungkin diduakan. Kalau antum ingin berkehendak, sampai nggak? Pikiran halang lain hilangkan. Nah, termasuk jin dukun. Keliru itu. Kalau antum sudah berprinsip berkat doa andong, itu sama andong didukunkan. Paham gak nih? Itu ikhtiar, bisa kan itu? Bisa gagal andong juga. Kalau itikot akidah antum tidak duduk. Nyanyi bener andong. Aco lupo. Keliru besar kalau antum beranggapan bahwa karena faktor sebab jahil orang. Keliru besar itu. Orang berbuat begitu Allah ngizinin nggak? Nah itu. Makanya beresin akidahnya. Bila beranggapan bahwa jodoh tak kunjung datang karena ulah nakal jin, juga salah. Jangan-jangan jin itu yang suruh cintai antum. Allah yang nyuruh. Benar kan? Ayo. Nah, jadi sebenarnya yang dilakukan oleh makhluk jin hanya berusaha keras untuk membuat kedua insan, laki-laki perempuan yang sedang ta'aruf, yang tengah menjalin pertemanan, ragu, selalu bimbang dalam hatinya, timbul menuhankan orang lain sebab asbab. Bisa nggak ini? Kan kepala intinya kan sedikit aja, tipis saja, tapi sering blank kita. Itu jahiliyah, syirik, zaman modern. Itu berat, Nabi itu mendakwakan itu berat, puluhan tahun itu.
Kemampuan makhluk jin hanya menggoda. Ikhtiar antum hanya wasilah. Datang ke andong ini hanya wasilah, perantara. Tidak boleh lepas ikhtiar. Doa hanya perantara. Kalau kita sudah menuhankan, maka timbul keraguan. Itu ulah korin, ulah setan. Timbul pula kesulitan mengambil keputusan. Karena itu, untuk menghindari gangguan makhluk jin setan tersebut, sebenarnya dengan kuatnya akidah selesai. Tapi ingat, lepas dari sini bisa blank lagi itu. Percayalah. Kita harus terus membentengi diri dengan keimanan yang kuat. Terus gunakan amalan istighfar. Dengan beristighfar, dosa yang kita perbuat akan diampuni. Jadi seharusnya harus diperhatikan ketika jodoh terlambat. Rezeki datang lambat. Justru hal yang memancing murka Allah itu yang perlu kita pahami. Allah diduakan. Salah satu murka Allah adalah satu, syirik. Menyentuhkan Allah tanpa diilmui, bukan menyembah batu, itu syirik. Nah, anak TK itu. Batu cincin anak TK. Asbab itu sering disirikan karena orang itu. Bukan. Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada orang yang suka berbuat menduakan. Karena Allah Maha Cemburu. Ya. Bahasanya syirik modern. Walaupun kita sudah tahu hukumnya haram syirik itu, namun kadangkala masih melakukan juga secara tidak sengaja tanpa kita sadari. Sepakat? Nah, ini yang perlu anu dudukan. Padahal jelas dikatakan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Syirik modern merupakan satu dosa, bukan kecil, besar. Yang Allah paling benci karena kesyirikan terkadang samar. Orang sekarang syiriknya sering samar, tidak nampak jelas. Maka cara menghindari syirik yang samar adalah dengan lebih waspada, dalami Islam. Sering ke taklim, tanya ahlinya, tanya ahli talqin zikir yang mentauhidkan, pelajari ilmu akidah, tahu batas-batasnya dan tidak terjerumus dalam kesyirikan yang sifatnya samar. Selain berbahaya, berbuat syirik juga ada dampaknya. Akibatnya perbuatan yang syiriknya samar, maka pahala amal kebaikan juga akan gugur, akan dipermainkan. Sebanyak apapun amal kebaikan tidak akan tercatat, akan terhapus sebelum kita bertobat dari kesyirikan yang samar. Kalau syirik mutlak itu udah jelas deh, nggak perlu diajarin. Ya, kita sering syirik samar tanpa disadari. Kedua, sering mentok, baik jodoh maupun rezeki. Perhatikan ya, yang kedua ini, durhaka pada orang tua. Itu kata Nabi. Durhaka kepada orang tua. Terlambatnya jodoh datang kepada kita karena perilaku kita durhaka pada kedua orang tua. Jadi Allah mempersulit urusannya tuh. Termasuk datangnya jodoh. Seperti dikatakan sabdanya nih. Rasulullah SAW bersabda, ridallahu min ridau walidaini waskatila min sukatil walidaini. Ridha Allah tergantung kepada ridhonya orang tua, kedua orang tua. Sedangkan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua keduanya. Allah murka kalau antum menyelepelekan orang tua. Orang tua saya sudah mati, kirim Fatihah enggak? Jarahi kuburnya enggak? Itu salah satu benturan dan ada hadisnya. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, Tirmidzi, Hakim, sahih. Ridallah min ridha walidaini waskatillah min sukatil walidaini. Enggak kayak ibu aja. Kalau bapaknya disepelin siap-siap aja sulit jodoh.
Disidang pula bapaknya. Itu paling gedek anu. Nggak bisa begitu. Hati-hati ke orang tua. Orang tua segan sama anak aja menyuruh, sudah berdosa tuh anak. Mentok semua rezeki. Percayalah demi Allah. Sampai? Nah, ini penting. Bukan membela orang tua. Bapak-bapak kan punya anak nanti. Mentok semua nih. Hati-hati nih. Kalau kita ada dosa yang lain yang belum terhapus orang tua, taubat. Karena murka Allah terkait ridho kedua orang tua antum. Benar kan? Selain dua hal tadi yang bisa memancing murkanya Allah, terlambat rezeki, terlambat jodoh, menghambat kenapa jodoh kita sulit, antara lain. Satu, adamus tiadadil qalbi. Apa itu? Ketidaksiapan kolbu, hati. Gini, ketika merasa jatuh cinta sebenarnya itu perasaan wajar kepada seseorang. Wajar, asal jangan sampai cintanya berlebihan sehingga memancing nafsu. Jadi cintanya berkelebihan, apapun yang berkelebihan tidak baik. Namun ketika hati nurani yang dominan, hati nurani cenderung kepada iman tuh. Hati nurani itu cenderung kepada iman, bukan kepada nafsu. Tidak akan melarut dalam perasaan. Menyiapkan hati nurani sungguh penting dalam perkara jodoh. Untuk membentengi diri kita, caranya adalah dengan berzikir kepada Allah. Amalannya nanti di bab kedua. Kedua, kenapa jodoh kita mentok? Kenapa rezeki kita juga mentok? Kedua, tadi yang pertama adamus tiadil qalbi, ketidaksiapan kolbu. Kedua, at-tawaqquatul mufratatu. Apa itu? Harapan yang berlebihan. Memberikan harapan yang berlebihan kepada seseorang yang belum tentu menjadi jodoh kita adalah penghambat datangnya jodoh. Poin. Itu kata Nabi. Jangan berlebih. Demi kamu hai fulana, kuserahkan duniaku. Kacau. Baru pacaran tuh. Kacau tuh. Itu penghambat jodoh. Serahkan, pasrahkan semua Allah dan ridho dengan ketetapan Allah, maka jodoh kita akan datang dengan cara yang tidak terduga. Itu poin. Ketiga, ma'ayiru aliyatun. Kenapa jodoh kita lambat? Ma'ayiru aliyatun, artinya tingginya kriteria. Paham? Jangan bohong. Tinggi level. Oh, gua esteller nih. Pasangan gua harus esteller. Kacau ini. Kibare orang Minang, ndak pandai mau ku bayang-bayang. Apabila terlalu mematok tinggi perihal kriteria kepada jodoh idaman, bisa-bisa tidak akan ketemu, dijamin. Karena tiap kali berkenalan dengan seseorang jauh dari kriteria kita, cobalah bercermin. Apakah diri kita pantas mendapatkan jodoh sesuai kriteria yang kita buat tersebut? Ingat. Laki-laki baik akan berjodoh dengan kriteria istri yang baik. Itu kata Nabi. Begitu pula sebaliknya, wanita yang baik akan mendapatkan kriteria calon suami yang baik. Allah adil, bro. Keempat, fil alaqati. Nah, ini yang sering dilanggar nih. Pacaran artinya. Fil alaqati itu pacaran. Pacaran tidak ada di dalam Islam. Poin. Enggak ada. Kenapa? Pacaran sebelum menikah dilarang oleh Islam. Fikih.
Kenapa? Karena termasuk mendekati zina. Allah memberikan peringatan untuk tidak mendekati zina. Banyak ayatnya, nggak perlu dibahas. Kenapa terlambat kita jodoh? Kenapa terlambat rezeki kita? Yang kelima, wujudul qotiyatil lawaiyati. Apa itu? Adanya dosa yang tidak antum sadari. Lambat rezeki, mentok jodoh, dosa sering tidak kita sadari. Masih ada. Dalam beberapa hadis dikatakan, penghambat jodoh adalah dosa-dosa yang pernah dilakukan. Maka segera taubati, istighfar, supaya jodoh segera datang. Sampai? Untuk itu, agar jodoh segera datang dan mendekat kepada kita, lakukan ikhtiar, lakukan usaha, juga perlu dengan gigi, istiqomah, tanpa menyerah. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha sekecil apapun, percayalah. Selain itu, niatkan dengan lurus, semua dilakukan semata-mata hanya karena Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sudah pasti menjamin adanya jodoh kita. Karena ada doa agar mendapat jodoh terbaik. Yang penting antum ketahui, ada doa termasuk mendapatkan rezeki. Yang penting antum ketahui, terutama mereka yang ingin memiliki pasangan hidup dalam Islam, dipatok 40 hari waktunya. Insya Allah berhasil. 40 hari, berarti 40 kali amalan. Khususnya urusan jodoh, memang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Pahami dulu ya. Itu sudah ditulis dan sudah ditakdirkan dengan sebab-sebabnya. Jadi kamu ikhtiar kemari, ikhtiar begitu, itu sudah tertulis. Harus ada ikhtiarnya. Namun setiap orang diwajibkan untuk ikhtiar menyebut jodohnya. Jodoh itu wajib dijemput ikhtiarnya. Ngambil rezeki wajib dijemput ikhtiarnya. Wajib. Salah satunya Rasulullah SAW bersabda, ini sabdanya ya, Fa'ida tajawwajala abdu faqad istaqamala nistadinihi falayatakillaha fin nasbil akhari. Bila seorang hamba menikah, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan separuh agama. Maka hendaklah ia bertakwa pada Allah dalam separuh yang lainnya. Hadis riwayat Baihaqi. Di antara manusia ada yang dimudahkan jodohnya, betul. Ada pula yang harus berjuang mati-matian untuk ketemu jodohnya, juga betul. Alhamdulillah saja. Bagi yang kesulitan mendapatkan rezeki jodohnya, ada baiknya mengamalkan doa yang sudah ditentukan oleh Allah. Namanya doa matsurat. Allah memberitakan hambanya untuk berdoa sebagaimana firman-Nya. Allah berfirman di Quran surat Al-Ghafir ayat 60. Pahami dulu supaya itikot doa ini gigit. Al-Ghafir ayat 60. Iqra Iwan. Itu dulu, pahami dulu. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Itu perintah doa. Kalau mentok rezeki jodoh. Yang khusus di antara doa meminta jodoh adalah sebagai berikut.
Allah Ta'ala berfirman, doa ini doa matsurat namanya, nggak ada sangkut paut dengan hadis. Kalau matsurat langsung dari Allah, ya, itu matsurat. Allah berfirman di Quran surat Al-Anbiya ayat 89-90. Iqra Iwan, baca dulu ya, nanti Antum jelaskan. Dan ingatlah kisah Zakaria, tak kala ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah waris yang paling baik." Maka kami memperkenankan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ini sejarah, tapi bisa dijadikan amalan fikih. Tapi harus diilmui, nggak bulat diomongin gitu aja. Ingatlah ketika Zakaria berdoa kepada Robnya, "Ya Rob, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan. Janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan." Keren nggak tuh doanya? Ya, keren nggak? Ya. Sedangkan Engkau adalah sebaik-baik waris, maka kami mengabulkan doanya. Ngomong gitu aja dikabulkan loh. Enggak pernah Nabi. Menganugerahkan Yahya kepadanya dan menjadikannya istrinya dapat mengandung. Niat antum nikah, niat antum kawin, itu apa? Pelepas hawa nafsu. Keturunan bro, luruskan niatnya. Niat antum ingin dapat rezeki apa? Untuk bisa beribadah bro, lebih baik. Sampai jangan beli Alphard. Kacau nih. Sesungguhnya mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Kalau kita tergantung, kerjakan kebaikan dengan cepat. Dan berdoa kepada kami dengan penuh harap cemas. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Maka yang dibaca doanya adalah sebagai berikut. Bukan itu penjelasan. Ini doanya. Rabbi la tazarni fardaw wa anta khairul waritsin. Ulang. Rabbi la tazarni fardaw wa anta khairul waritsin. Artinya, ya Rabbku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan Engkaulah pewaris yang terbaik. Sampai. Nah, kalau rezeki, duit nggak bisa pakai ini. Kemana tuh? Kemana? Siapa yang belum dapat jodoh? Itu dia doanya. Kata hadis atau ke Quran? Quran loh, kata Allah. Kalau Quran berarti orang yang berdoa, yang nggak orang soleh aja, orang umum juga bisa dipakai tuh doanya, benar kan?
Yang tadi disampaikan itu doa dari mana itu? Dari ayat apa tuh? Kan ada di atas. Benar kan? Kemudian sambung doanya dengan doa Nabi Musa. Doa tadi sambung dengan doa Nabi Musa. Robi ini lima anjalta ilayya min khairin fakir. Ya Rob, sungguh aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Ini bisa rezeki. Jadi rezeki jangan pakai atas. Ya Rob, ini lima ajalta ilayya min khairin fakir. Duit tergantung, rezeki seret itu bisa dipakai. Artinya kan, ya Rob, sungguh aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Kalau jodoh, dua-duanya pakai. Sambung. Robi la tajarni fardau wa anta khairul waritsin. Ya Robi ini lima ajalta ilayya min khairin fakir. Paham? Itu jodoh. Kalau rezeki, Robi ini lima ajalta ilayya min khairin fakir. Yang ditakutkan, ya yang takutkan kalau dipakai doa pertama yang udah berkeluarga tambah bini beko bro. Itu benar ini. Nah, sambungan doa kedua pada Quran surat Al-Qasas 24. Al-Qasas 24 tuh. Buka aja kalau nggak percaya. Semua Quran. Nabi Musa setelah membaca doa tadi, tidak berlangsung lama, putra Nabi Syu'aib alaihissalam datang menyampaikan pesan dari ayahnya Nabi Syu'aib kepada beliau Nabi Musa. Diminta datang ke rumahnya, ke Nabi Syu'aib. Disitulah beliau mendapat jamuan makan. Dapat rezeki Nabi Musa tuh. Kasih makan oleh Nabi Syu'aib. Setelah dijamu makan, langsung diakad nikahkan dengan putrinya. Dari Nabi Ayub. Sampai udah dapat duit, makanan kenyang, dapat bini lagi. Itu yang kedua. Quran semuanya. Gimana nih? Tapi dikuatkan untuk jodoh dipakai ayat yang pertama. Karena itu terkait Nabi Zakaria. Yang sulit dapatkan jodoh keturunan. Jadi niat kita bernikah untuk keturunan, bukan syahwat saja bro. Jadi kalau pertama nikah dihambat badoso. Nggak ada istilah anak tidak ada rezeki. Sampai tolong punya anak nanti, nggak boleh dihambat. Karena niat kita nikah mengembangkan agama, menyempurnakan agama dengan beramanah. Harus ada anak. Nah itu poinnya, kan Quran tuh. Lurusin, kalau belum punya anak usahain, ikhtiarin. Banyak doa Zakaria tuh. Sampai nggak? Doa Zakaria tadi tuh. Jadi kalau digabung seluruhnya adalah sebagai berikut. Robi la tajarni fadra wa anta khairul waritsin. Robi ini lima anjalta ilayya min khairin fakir. Sampai untuk jomblowan jomblowati. Yang udah berkeluarga, tanggung jawab sendiri. Kalau dipakai dua-duanya. Begitu ya. Mat surat itu makbul loh. Ya Rabbku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan. Waduh, makbul banget nih. Kata-katanya juga keren tuh. Dan engkaulah pewaris yang terbaik. Ya Rabbku, sungguh aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Banyak duit untuk kebaikan. Jadi runut amalan yang dilakukan agar mendapat pasangan yang baik, rezeki yang baik adalah sebagai berikut. Runutnya semua harus lengkap. Ini kita tuntaskan bukan di ayat kedua karena ada yang tak gopo-gopo kamari. Ingin babi ini, ingin capek dapat rezeki. Kita tuntaskan saja ya. Syaratnya. Pertama, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Kita udah tahu tuh 3 kali. Itu dulu. Sudah itu selawat. Istighfar, selawat. Itu poin pertama. Kedua, jaga zikir pagi dan petang. Apa itu zikir pagi dan petang? Sudah Anung bahas.
Kalau enggak tunggu buka itu di bawah Google. Zikir pagi dan zikir petang. Ada itu. Pokoknya amalin waktu pagi, setelah subuh, petang, masuk asar, masuk ke maghrib. Itu aja. Ya. Ketiga, jaga sholat 5 waktu. Tepat waktu. Sampai. Keempat, menjaga sholat malam walaupun hanya 2 rakaat, karena ini mepet qiyamul lail, tahajud 2 rakaat. Ya. Udah antum sampaikan tuh. Kelima, amalkan di malam Jumat istighfar. Khusus malam Jumat istighfar 100 kali. Selawat khususnya Umi kalau kita punya jalannya 100 kali. Kemudian tutup surat Maryam dan kemudian surat Yasin. Setelah itu dilakukan baru baca doa mat surat yang tadi. Untuk jomblo pakai 2, Zakaria dengan Musa. Untuk rezeki 1 saja, Musa. Ya, tuh. Runutnya udah tahu ya. 1 istighfar, selawat, 2 zikir pagi petang, 3 jaga sholat 5 waktu tepat waktu, 4 jaga sholat malam qiyamul lail, 5 amalkan di malam Jumat istighfar 100 kali, selawat Umi 100 kali, tutup surat Maryam, tutup surat Yasin, angkat tangan, doa yang tadi, doa mat surat ya, dengan melakukan amalan yang dianjurkan tadi. Itu tuntunan Rasulullah. Nah, dalam memilih pasangan hidup, Anda sampaikan ya. Nah, atau jodoh, suami maupun istri bukan pekerjaan mudah. Kalau rezeki masih mending, bisa diikhtiarkan, tapi jodoh bukan perkara mudah. Al-Quran di surat Az-Zariyat ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai salah satu kebesarannya, yaitu menciptakan manusia berpasangan. Ya. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujani la'allakum tadzakarun. Sudah pasti kamu ada jodoh. Tambah ya. Tapi kenapa sulit? Karena nggak tahu ilmunya. Segala sesuatu kamu ciptakan berpasangan. Pasti ya. Karena Allah yang ngomong gitu. Tentang jodoh, Rasulullah memperingatkan umatnya untuk berhati-hati dan tidak sembarangan memilih pasangan. Ya, itu ikhtiar, walaupun sudah ditentukan takdir. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, faktar jauzatan data dinin waskulukin nasanin hatta takuna yadaka salimataini. Maka hendaklah memilih istri yang beragama Islam. Poin. Istri yang beragama Islam dan berbudi pekerti yang baik, agar kedua tanganmu darimu selamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, ya. Seorang muslim, seorang muslimah yang ingin segera mendapatkan jodoh dalam waktu 40 hari bisa melakukan amalan yang dianjurkan tadi, insya Allah nggak mungkin Allah bohong, karena semuanya serba mat surat. Sampai mudah-mudahan 40 hari ke depan andung terima undangan, dibawa makan parai. Sampai 10 hari kamu lakukan saja. Kalau Allah berkehendak 7 kali melakukan, antum malah makbul. Tapi jangan lupa, masih taseso waktu lanjutan, walaupun Allah terkabul. Allah mengamalkan jodoh segera. Asa minggu lah dapat jodoh, sudah itu lupa jo amalan. Acarai, nung doakan. Banyak maaf apabila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung jati gunung ampar, kang sejatine saja jare lawang sanga, kang
Tamengana pasangan damar anggoning linggi datang kursi gading gilang kencana milet sayembara pilihan bupati sareng wakil bupati ing Carubana Gari. Sahadat iman tekene sahadat sejati anjem baraken wiar biar suminar cahyaneng damar anda dia pepadang ing Carubana Gari cukup au oranana papa yahu oranana papa Aduh Gusti nuhun mugia pasangan damar angsal siraman banyu suci yang banyu saking gaibeng pangeran mugi dipun paringi barokah selamat lahir batin dunia wal akhirat amin ya rabbal alamin. Negeri pusar bumi kawentar keceluk ingginami Cirebon puniki wis suci kang dinapur bismillah Tajuk